Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada video pembelajaran kimia. Kali ini kita masih membahas mengenai stoikiometri, yaitu bagian perhitungan kimia dalam persamaan reaksi. Persamaan reaksi sudah pernah kita bahas sebelumnya, Ibu ingatkan sedikit. Ini adalah contoh reaksi kimia. 2SO2 gas bereaksi dengan O2 gas menghasilkan 2SO3 gas. Nah, dalam persamaan reaksi ini ada beberapa yang harus kalian ingat kembali, bahwa sebelah kiri panah, ini dia terpisah oleh panah ya, kiri panah ini yang disebut dengan reaktan atau pereaksi. Jadi pereaksi atau reaktannya adalah SO2 dan O2. Dan sebelah kanan panah adalah disebut hasil reaksi atau produk. Jadi dalam hal ini adalah produknya SO3. Nah, 2 angka sebelum senyawa atau zatnya itu yang disebut koefisien reaksi. SO2 koefisiennya adalah 2. O2 koefisiennya kalau tidak angka berarti 1. SO3 koefisiennya adalah 2. Koefisien ini timbul karena kita menyamakan jumlah atom kiri dan kanannya supaya reaksinya setara. Ya, jadi kalau kita lihat reaksi setara itu adalah jumlah atom di kiri panah sama dengan jumlah atom di kanan panah. Kita lihat S di kiri 2, S di kanan 2. O di kiri, ingat ini indeks berpengaruh dalam menentukan jumlah atom. Jadi dikali dengan koefisien. O indeksnya 2 dikali koefisien 4 ditambah di sini ada 2 berarti 6. Sedangkan di sini O-nya adalah 2 kali 3. Indeksnya 3 kali dengan koefisien. Jadi O-nya 6. Jadi O di kiri 6, di kanan 6. Artinya jumlah S di kiri sudah sama. Sama-sama 2. O di kanan juga sudah sama. Yaitu 6. Di kanan panah juga 6. Berarti reaksi ini disebut sudah setara. Kemudian dalam persamaan reaksi yang setara, maka berlaku perbandingan koefisien sama dengan perbandingan molnya. Jadi ingat, perbandingan koefisien sama dengan perbandingan molnya. Nah, dalam menggunakan perhitungan kimia pada reaksi kimia, ada beberapa langkah yang akan memudahkan kita dalam menyelesaikan soal. Yang pertama, langkahnya adalah kita harus menulis dulu reaksi kimia yang sudah setaranya. Kalau reaksinya belum setara, maka ya wajib kita setarakan terlebih dahulu. Jadi, tulis reaksi kimia yang sudah setaranya. Kemudian yang kedua, langkah kedua, hitunglah mol zat yang diketahui di soal. Kemudian yang ketiga, hitung mol zat yang ditanya dengan perbandingan koefisien. Rumusnya, mol zat ditanya sama dengan koefisien ditanya per koefisien diketahui dikali mol diketahuinya. Jadi ini diagonal ini sama, diketahui. Ini koefisien, yang ini mol zatnya. Kemudian langkah terakhir baru kita menghitung data apa yang ditanyakan di dalam soal. Apakah massa zatnya, jumlah partikelnya, atau volumenya. Nanti akan kita praktekkan dalam contoh soal ya. Contoh soal, jika gas SO2 yang direaksikan sebanyak 32 gram menurut reaksi 2SO2 gas ditambah O2 menghasilkan 2SO3 gas. Hitunglah volume gas O2 yang diukur pada keadaan STP. STP maksudnya pada keadaan standar ya, ARO16 S32. Ini dia yang diketahui dalam soal, ada reaksi, kemudian ada massa SO2-nya, kemudian ada AR. Yang ditanya adalah volume gas O2 pada keadaan standar atau STP. Langkah pertama yaitu kita buat dulu persamaan reaksinya. Ini dia 2SO2 ditambah O2 menghasilkan 2SO3. Kemudian kita cek apakah sudah setara atau belum. S jumlahnya di kiri adalah 2. Koefisien, ingat jumlah atom dipengaruhi oleh indeks dan koefisien. S-nya 2, sebelah kanan S-nya juga 2. Berarti sudah sama. O-nya sebelah kiri. Indeksnya 2 dikali koefisiennya 2. 2 kali 2, 4. Ditambah yang di sini ada 2. Jadi 4 tambah 2, 6. O di kiri 6. O di kanan 2 kali 3. Indeks O3 dikali 2, 6. Jadi O di kiri 6, O di kanan juga 6. Artinya reaksi ini sudah setara karena jumlah atomnya semuanya sudah sama kiri dan kanan. Kemudian yang kedua, langkah kedua, lihat datanya. Datanya adalah massa SO2 32 gram. Ya kan? Ini dia 32 gram. Kemudian ubah data ini ke mol. Jadi data itu harus diubah semua ke dalam
molnya. Rumus mol adalah massa dikali mR, ya kan? Massanya adalah 32, mR SO2 kita cari. SO2 ARS 32 ditambah O-nya ada 2, 2 kali ARO 16. Jadi 32 dibagi ini berapa? 3264 ya. 32 tambah 32 64. Jadi molnya kita dapatkan adalah 0,5. Ini adalah mol dari siapa? SO2. Jadi ini langkah pertama, membuat reaksi. Kemudian langkah kedua adalah mencari mol dari datanya. Kemudian yang ketiga adalah mencari mol yang ditanya dalam soal. Yang ditanya apa ini? Mol gas, volume gas O2, ya kan? O2 mana volume gas O2? Ini dia. Ini yang ditanya adalah volume STP-nya berapa, ya kan? Nah, untuk mencari mol kita harus untuk mencari volume STP kita harus cari mol dulu. Jadi setelah dapat mol data, cari mol yang ditanya. Yang ditanya adalah O2, maka kita cari molnya. Bagaimana caranya? Dengan perbandingan koefisien. Jadi tadi apa? Mol ditanya sama dengan koefisien ditanya per koefisien diketahui dikali mol diketahui. Kalian harus sudah biasa dengan rumus ini. Ini adalah untuk mencari mol pada persamaan reaksi. Jadi mol ditanya sama dengan koefisien ditanya per koefisien diketahui dikali mol yang diketahui. Jadi yang ini sama-sama diketahui ya. Yang diagonal ini sama, ini mol diketahui, yang di bawahnya adalah koefisien diketahui. Kita masukkan ke dalam rumus. Mol yang ditanya adalah mol siapa? Mol O2, ya kan? Mol O2, koefisien ditanya. Yang ditanya adalah O2, koefisiennya 1. Koefisien diketahui, maksudnya ini adalah koefisien mol yang diketahui, yaitu mol siapa ini? SO2. SO2 kan diketahui molnya, koefisiennya 2. Jadi 1/2 dikali mol yang diketahui, yaitu 0,5. Nah, jadi sekarang mol O2 berarti berapa ini? Mol O2 setengah kali 0,5 sama dengan 0,225. Dapat mol O2 baru kita mencari. Ini langkah keberapa ini? Ini langkah ketiga. Langkah ketiga. Baru ke yang ditanya. Yang ditanya adalah volume STP. Rumusnya adalah mol kali 22,4. Ya kan, mol kali 22,4. Kita cari ini. Molnya berapa? Molnya dapat ini dia. Mol O2-nya adalah 0,25 dikali 22,4. Ya kan? Berarti volume STP setelah dihitung ini adalah 5,6 liter. Nah, inilah dia mencari volume O2 STP. Jadi Ibu ingatkan, yang pertama buat dulu persamaan reaksi. Yang kedua cari molnya, mol datanya. Datanya adalah ini dia, O2. O2 diketahui 32 gram, cari molnya. Setelah dapat mol datanya, baru cari apa yang ditanya di soal, yaitu volume gas O2. Untuk mencari volume, cari dulu molnya. Ya, cari mol O2 dengan menggunakan rumus ini. Mol ditanya sama dengan koefisien ditanya per diketahui dikali mol diketahui. Dapatnya 0,25. Baru langkah terakhir mencari data yang mencari pertanyaan pada soal, yaitu volume O2 pada STP. Rumusnya adalah mol kali 22,4. Molnya sudah kita dapatkan, mol O2-nya. Dapatlah volume O2 STP 5,6 liter. Contoh soal. Diketahui reaksi 2Fe ditambah 3S menghasilkan Fe2S3. Reaksi ini sudah setara. Jika Fe yang bereaksi adalah 112 gram, hitunglah A. Mol belerang yang dibutuhkan. Kemudian yang B, massa Fe2S3 yang dihasilkan, ArFe56S32. Ini dia yang diketahui, ada massa Fe, kemudian ada Ar, kemudian reaksinya.
Yang ditanya yang pertama adalah mol belerang, yang B massa Fe2S3 yang dihasilkan. Langkah pertama untuk menyelesaikan soal ini, kita tulis dulu persamaan reaksinya, ini dia. Kemudian ternyata reaksi ini sudah setara, diketahui dalam soal, atau kita bisa lihat Fe di kiri 2, di kanan juga 2. S di kiri 3, di kanan juga 3, berarti sudah setara. Nah, sekarang langkah berikutnya setelah kita menuliskan persamaan reaksi, cari mol dari data yang diketahui di soal. Data di soal, Fe diketahui ini berapa? 112 gram. Nah, data ini kita ubah dulu ke mol. Jadi semua data dalam soal itu kita ubah ke mol. Apa rumus mol jika massa diketahui adalah massa dibagi AR. Karena ini adalah unsur Fe, maka dibagi AR. Kita cari molnya. Masanya adalah tadi 112 dibagi AR-nya 56. Berarti mol Fe dapatnya adalah 2 mol. Nah, setelah kita dapatkan mol dari data yang diketahui, kita cari yang ditanya apa? A. Mol belerang. Yang ditanya adalah mol belerang. Ini dia. Ya, yang ditanya adalah molnya berapa. Nah, untuk mencari mol, maka kita menggunakan perbandingan koefisien. Jadi, jika salah satu zat sudah diketahui molnya, maka kita bisa mencari mol zat yang lain dalam persamaan reaksi ini dengan perbandingan koefisien. Ingat, perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Atau kita langsung tulis saja rumusnya apa? Mol ditanya sama dengan koefisien ditanya per koefisien diketahui dikali mol diketahui. Nah, kita menggunakan rumus ini untuk mencari mol zat yang lainnya dalam persamaan reaksi. Koefisien ditanya, yang ditanyakan S, kita mau mencari mol S. Berarti koefisiennya adalah 3 per, ini mol S yang mau kita cari ya. Mol S sama dengan koefisien yang diketahui. Yang diketahui adalah Fe. Mol yang diketahui adalah Fe. Koefisiennya adalah 2. Berarti 3 per 2 dikali mol yang diketahui. Mol diketahui adalah ini dia, sudah kita dapatkan tadi kan? Nah, dikali 2. Berarti mol S adalah berapa? Ya, ini coret berarti sama dengan 3 mol. Ya, jadi yang ditanya A adalah mol belerangnya. Kita bisa mencari mol belerang dengan perbandingan koefisien. Mol ditanya sama dengan koefisien ditanya per diketahui dikali mol diketahui. Jadi 3 yang ditanya per 2, ini adalah yang diketahui molnya, dikali molnya. 3 per 2 dikali 2. Jadi molnya adalah 3 mol. Mol S-nya ya. B yang ditanya adalah massa Fe2S3 yang dihasilkan. Berarti ini dia. Yang ditanya adalah massanya berapa. Nah, sama untuk mencari massa, kita cari mol Fe2S3 terlebih dahulu. Jadi, jika salah satu mol diketahui, kita bisa, ini Fe diketahui molnya adalah 2. S kemudian Fe2S3, kita bisa cari molnya dengan menggunakan rumus ini. Mol ditanya sama dengan koefisien ditanya per diketahui dikali mol diketahui. Jadi intinya kita mencari mol terlebih dahulu. Baru nanti sesuaikan dengan yang ditanya dalam soal. Nah, ini Fe2S3 massanya yang dicari. Kita tidak bisa langsung mencari massa, tapi kita bisa mencari molnya terlebih dahulu. Jadi cari molnya terlebih dahulu. Kita lihat. Ini yang A. Yang B adalah siapa tadi ditanya? Massa Fe2S3. Kita cari molnya dulu. Mol siapa tadi? Mol Fe2S3 sama dengan, ingat koefisien yang ditanya. Koefisien siapa? Ya, koefisien Fe2S3 masih Ibu buatkan rumusnya per koefisien siapa? Fe yang diketahui dikali mol Fe, ya kan? Berarti sama dengan koefisien F2S3 berapa? 1 per koefisien Fe 2 dikali molnya berapa? 2. Berarti mol ini habis dapatnya mol siapa?
mol Fe2S3 sama dengan 1. Udah dapat molnya. Kita mencari massa. Ya kan? Apa hubungan massa? Massa sama dengan mol dikali mr. Ya kan? Berarti kita cari molnya sudah dapat tadi 1 dikali mr dari Fe2S3. Ingat mencari mr. Fe-nya berapa? Ada 2. 2 kali ArFe berapa tadi? 56 ditambah 3 kali ARS 32 sama dengan 1 kali 112 ditambah 96 sama dengan 1 dikali 208 massa. Jadi sama dengan 208 gram. Jadi dapatnya mr dari massa dari Fe2S3 adalah 208 gram. Jadi intinya kita cari mol dulu. Cari mol Fe2S3. Dapat hasilnya 1, baru kita cari massanya. Jadi baru sesuaikan dengan apa yang ditanya. Massa sama dengan mol kali mr. 1 kali cari dulu mr-nya. Nanti dapatnya massanya adalah 1 kali 208 sama dengan 208 gram. Contoh soal ketiga, jika 11,2 liter gas hidrogen H2 pada STP, jadi pada keadaan standar, direaksikan dengan gas nitrogen N2 menghasilkan amonia NH3. Menurut reaksi, N2 ditambah H2 menghasilkan NH3. Hitunglah A jumlah molekul NH3, B massa H2 gas H2 yang dibutuhkan. Kita lihat diketahuinya volume STP-H2 11,2 liter, kemudian ARN14H1, yang ditanya jumlah partikel NH3, yang B massa H2. Oke, kita coba jawab. Langkah pertama, tulis dulu persamaan reaksinya. Ini dia. Nah, sekarang kita lihat sudah setara atau belum. N di kiri 2, sebelah kanan 1, berarti belum setara, harus kita samakan. Di kiri 2, di kanan 1, supaya sama jumlah atomnya, berarti di sini kita kasih koefisien 2. Ya, supaya sama. Jadi N-nya sekarang sudah sama-sama 2. Kiri 2, kanan 2. Hanya di kiri ada 2, indeksnya 2. Sedangkan di kanan hanya adalah 2 kali 3. Jadi hanya ada 6. Kiri 2, kanan 6. Supaya sama, ini kita kita kali dengan koefisien, kita kali dengan angka 3. Jadi kita beri koefisien 3. Kita cek lagi, N kiri 2, kanan 2 sudah sama. H di kiri 3 kali 2, 6. H di kanan 2 kali 3, 6. Berarti reaksi sudah setara. Ya, reaksinya sekarang sudah setara. Nah, langkah kedua, tulis apa yang diketahui pada soal. Data apa yang diketahui pada soal, ini dia. Ya kan? Volume STP-H2 ini diketahui. Berapa? Volume H2 STP sama dengan 11,2 liter. Nah, dari volume harus kita konversi ke mol. Ingat, semua data harus dalam mol. Jadi kalau belum dalam mol, kita ubah ke molnya. Apa hubungan volume STP ke mol? Ingat, FSTP sama dengan mol kali 22,4. Berarti molnya adalah mol H2 volume STP dibagi 22,4. Ya kan? Volume STP-nya berapa tadi? 11,2 dibagi 22,4. Maka dapat mol H2-nya adalah 11,2 dibagi 22,4 adalah 0,5 mol. Nah, ini dia, kita sudah dapat mol dari H2-nya. Mol dari datanya sudah kita peroleh 0,5. Sekarang kita ke yang ditanya. Yang pertama, yang A itu yang ditanya adalah apa tadi? Jumlah partikel X, NH, NH3, ya kan? Maka untuk mencari jumlah partikel NH3, cari dulu mol NH3-nya. Mol NH3, apa rumusnya? Ini kita bagi saja. Mol NH3 sama dengan koefisien ditanya
per koefisien diketahui dikali mol diketahui ya. Mol NH3 ini yang ditanya, koefisien yang ditanya adalah koefisien NH3-nya. NH3 koefisiennya berapa? 2. Berarti di sini 2 per koefisien diketahui. Yang diketahui adalah H2 molnya, ya kan? Mol H2 diketahui berarti koefisiennya adalah 3. 2 per 3 dikali mol yang diketahui adalah 0,5. Berarti mol NH3 dapatnya berapa? Ya, 0,51 bagi 3. Jadi ini adalah dapatnya berapa ini? Ya, dapatnya adalah 0,06 mol NH3-nya. Nah, setelah kita dapat mol NH3, maka kita cari jumlah partikelnya. Yang ditanya adalah jumlah partikel NH3. Rumusnya adalah mol kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Molnya ini adalah mol NH3 yang sudah kita peroleh tadi, yaitu 0,06. 0,06 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi XNH3 dapatnya adalah ini berapa? 0,06 kali 6,02. Setelah kita cari tadi dapatnya adalah 0,4 kali 10 pangkat 23. Atau ini 4 kali 10 pangkat 22 molekul hasilnya. Ya, inilah jumlah partikel NH3. Soal yang B, maaf, ini bukan H2 yang ditanya ya, massa N2 yang dibutuhkan, N2. Ini juga bukan massa H2 tapi massa N2 yang ditanya. Sekarang kita mulai mencari massa dari N2. Untuk mencari massa N2, maka kita harus cari dulu molnya lagi. Jadi semua pertanyaan itu kita harus tahu dulu berapa molnya. Massa N2, mol N2 seperti tadi, massa koefisien ditanya per koefisien diketahui dikali mol diketahui. Yang ditanya adalah mol N2, koefisien ditanya, berarti koefisien N2-nya berapa di sini? Lihat ini 1, koefisien N2 ya. Berarti 1 per koefisien diketahui, ini dia H2 yang diketahui molnya. Maksudnya adalah koefisien yang molnya diketahui, yaitu ini adalah H2, 3 koefisiennya. 1 per 3 dikali mol diketahui. Ini dia 0,5. Jadi ditanya, koefisien ditanya per diketahui dikali molnya. Yang diketahui itu maksudnya mol yang diketahui siapa zatnya. 1 per 3 dikali 0,5. Ditanya per diketahui. Koefisien ditanya per koefisien diketahui dikali mol diketahui. Ini hasilnya adalah mol N2-nya adalah berapa ini? 0,5 dibagi 3. Ini dapatnya adalah 0,2 tadi ya. 0,2. Dapatnya adalah 0,2, mol N2-nya adalah 0,2. Nah, sekarang baru ke yang ditanya di soal adalah massa N2. Massa N2 adalah rumusnya mol kali MR N2. Ya, mol kali MR N2. Sekarang kita lihat, molnya adalah 0,2 dikali MR-nya N2, ini MR N2, berarti 2 kali ARN. Ya kan? Berarti 0,2 dikali 0,2 kali 14 berapa? Maaf, 0,2 ini 2 kali 14, 28 ya. Jadi 0,2 dikali 28. Berarti massa N2 hasilnya adalah 0,2 kali 28 berapa? Ya, hasilnya adalah 5,6 ya. 5,6 gram. Nah, inilah dia massa dari N2 yang dibutuhkan. Ibu ulangi, datanya adalah H2. Kita cari karena volumenya diketahui, cari molnya. Dapat molnya 0,5. Kemudian ke yang ditanya. Jadi buat persamaan reaksi, cari mol yang diketahui. Yang ditanya, jumlah partikel NH3. Cari dulu berapa mol NH3-nya dengan menggunakan rumus koefisien ditanya per koefisien diketahui dikali mol diketahui. Jadi cari molnya, baru cari jumlah partikelnya. Mencari massa N2 sama, cari dulu mol N2-nya. Kembali menggunakan rumus ini. Ditanya per diketahui dikali mol diketahui, baru kita mencari massa N2-nya.
Demikianlah materi kita mengenai perhitungan kimia dalam persamaan reaksi. Semoga bisa kalian pahami. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.